Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala jami'i ni'matillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dapat berkumpul, bertemu, belajar bersama dengan Prima Kurnia Mandiri, yang pada malam hari ini kita mengambil tema tentang kesehatan, yaitu tentang bagaimana kita menjaga kesehatan kulit di masa pandemi. Dan yang kita hadirkan pada malam hari ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis kulit. Nama lengkap beliau adalah Dr. M. Eko Irawanto, SPKK, FIN, SDV, VAADV. Jadi nanti kepanjangan ini apa akan diterangkan oleh moderator. Pada malam hari ini berbahagia sekali sudah berkumpul 78 partisipan untuk belajar bersama-sama tentang bagaimana menjaga kesehatan kulit di masa pandemi. Ini adalah event yang kesekian kalinya merupakan seminar virtual atau talk show virtual yang diadakan oleh Prima Kurnia Mandiri. Prima Kurnia Mandiri adalah lembaga pelatihan SDM yang mempunyai beberapa materi untuk diadakan di workshop atau seminar. Antara lain, kami mempunyai Hypno Public Speaking, Hypno Parenting, 3G atau Go to be Golden Generation, Miracle of Happiness, Miracle of Prayer, Service Excellence, Teamwork Building, Outbound, dan masih banyak lagi. Dan yang sangat istimewa, kami juga menyelenggarakan sertifikasi untuk NLP. Jadi kami akan mengadakan workshop virtual yang akan membimbing Bapak Ibu semuanya membersamai perjalanan untuk belajar NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan selain itu ada banyak materi yang akan kami berikan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar yang kita sebut sebagai NLP+. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikasi dari Neo NLP, sehingga nanti ada gelar non-akademis yaitu CNLP, Certified Neuro Linguistic Programming. Nah, apakah itu NLP? Mungkin ada sesuatu yang merasa masih asing, atau mungkin sering mendengar, tapi belum begitu jelas sebenarnya NLP itu apa. Kita akan ketemu langsung dengan Master NLP, dan beliau juga Certified Trainer NLP. Jadi CTNLP atau Certified Trainer NLP. Beliau adalah Master Dian Pramono. Kami persilahkan untuk Master Dian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Halo. Ya, mohon maaf, ini saya masih di jalan ini, Bun. Jadi saya masih terdengar suara kendaraan di sana, di luar. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Beruntung sekali malam ini kita bertemu di sini di acara seminar mengenai kesehatan kulit. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bunda Fusna, PKM dalam waktu dekat ini, insya Allah minggu depan, kita akan mengadakan seminar atau workshop, lebih tepatnya adalah workshop NLP, workshop di mana kita akan mempelajari NLP lebih dalam, Bun, gitu. Nah, apa saja yang didapat ketika kita mengikuti workshop ini? Salah satunya adalah workshop ini memang disengaja didesain sebagai self transformation. Jadi mengubah diri kita, self
transformation. Jadi mengubah semua sampah yang ada di dalam diri kita menjadi kekuatan bagi diri kita. Kurang lebih yang akan kita pelajari bagaimana kita mengubah mindset di dalam diri kita dari mindset atau keyakinan yang menghambat diri kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, keyakinan-keyakinan yang menghambat ini kita ubah menjadi keyakinan yang memberdayakan diri kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan dengan lebih mudah. Apa saja yang bisa kita pelajari, salah satunya adalah teknik terapi emosi yang aplikatif dari yang kita. Misalkan untuk teman-teman mahasiswa, banyak mahasiswa di sini, kalau kita merasa malas menghadapi suatu tugas atau kita malas untuk menyelesaikan sebuah tugas, dengan teknik NLP kita bisa mengubah mood dengan seketika. Salah satunya adalah itu. Yang kedua, kita belajar teknik persuasi nantinya di kelas itu. Persuasi bagaimana kita mencapai impian kita dengan lebih mudah dengan bantuan orang lain di sekitar kita. Ini, Bun. Ya. Oke, baik. Kita nanti akan belajar tentang NLP. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan NLP, tetapi bukan workshop. Ya, istilahnya ngintip NLP gitu deh. Kita ngintip. Iya. Nah, nanti akan lebih dahsyat lagi apabila mengikuti workshopnya, yang insya Allah akan kita ini agreement-nya 6 hari, tapi nanti akan lihat kemungkinan apabila pesertanya banyak, diskusinya pasti akan lebih panjang. Jadi kemungkinan untuk menambah hari itu akan paling tidak mungkin kalau diskusinya menjadi lebih panjang, mungkin bisa jadi 8 atau 9 kali gitu. Tapi minimal adalah 6 kali nanti, tergantung dari ini apa situasional kondisional di dalam peserta bagaimana gitu. Iya. Untuk Bapak Ibu, barangkali sudah ada beberapa yang mengenal NLP, atau mungkin ada yang sudah sertifikasi NLP ya, Certified NLP, barangkali sudah. Tapi insya Allah kalau untuk para mahasiswa saya, mungkin belum ada yang pernah mengikuti workshopnya. Jadi kita ada gambaran sedikit saja tentang what is NLP, terus how NLP can change your life. Bagaimana NLP itu bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Master Dian, insya Allah sekarang masih ada 8 menit sebelum masuk jam 8. Jadi masih ada waktu untuk memberikan penjelasan. Oke, baik. Ya, saya sedikit menyinggung bagi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali mendengar apa itu NLP. NLP adalah satu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia bertindak, dan bagaimana manusia ini mengambil sebuah keputusan untuk melakukan tindakan. Nah, NLP sendiri kalau dari kepanjangannya diambil dari Neuro Linguistic Programming. Neuro yang artinya adalah susunan saraf atau otak kalau dalam konteks ini. Linguistik yang berarti adalah bahasa atau komunikasi, dan programming artinya adalah urut-urutan. Urutan untuk mendapat atau perilaku dalam konteks ini. Jadi secara keseluruhan NLP bisa diartikan adalah bagaimana kita memaksimalkan bahasa untuk memprogram pikiran kita untuk menghasilkan sebuah perilaku atau tindakan tertentu. Jadi, sebuah NLP atau tujuan dari NLP adalah mempelajari bagaimana pola manusia, orang yang sudah sukses, kita mempelajari polanya, dan ketika kita ngikut pola tersebut, menyontek pola tersebut,
maka kita bisa mendapatkan hasil yang mirip seperti yang kita contek tersebut. Nah, sesederhana kita mencontek ini untuk mendapatkan sebuah hasil yang excellent. Kalau di kuliah, di kita belajar, contek kan tidak diizinkan. Tapi dalam konteks kehidupan real, untuk sukses, kita butuh yang namanya nyontek. Butuh yang namanya jiplak gitu. Tapi jiplak bagaimana orang-orang sukses ini berpikir, jiplak bagaimana orang-orang sukses ini bertindak, dan jiplak keyakinan apa yang ada di balik orang-orang sukses ini. Ketika kita mengetahui keyakinan yang ada di balik orang-orang sukses ini, kita akan tahu bagaimana mereka berpikir dan bagaimana mereka bertindak. Ketika kita melakukan itu, menjiplak itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti mereka dapatkan. Gitu, Bun. Baik, terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu gambaran tentang NLP, bahwa kita itu bisa memprogram kata-kata kita untuk kemudian menyentuh pikiran kita dan membuat perilaku kita berubah menjadi lebih baik tentu saja. Dan kalau di dalam NLP nanti akan diajari bagaimana cara yang efektif untuk bisa mencontoh seseorang, menjiplak seseorang, orang yang tentu saja orang yang baik yang kita model, dan kita menjadi lebih cepat untuk bisa menjadi sukses seperti orang yang kita model tersebut. Baik, sekarang sudah jam 7:56. Terima kasih Dr. Adel, selamat datang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah masuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita malam ini akan berbicara tentang kesehatan kulit di era pandemi. Apa sih masalah-masalahnya gitu dengan Dr. Eko yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Surakarta. Saya akan dibantu dalam moderator ini sama Dr. Adelia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Adelia, residen DV UNS. Saya murid dari Dr. Eko. Dr. Eko itu merupakan dosen kami di Fakultas Kedokteran UNS yang sangat baik, hebat, dan paling gaul di Dr. Eko. Iya, beliau hadir ke rumah sakit, mengajar, dan sangat sosok yang sangat baik, dosen yang sangat baik. Baik, jadi kenapa kita memilih kesehatan di era pandemi, kesehatan kulit di era pandemi? Karena banyak hal-hal yang perlu kita angkat, yaitu dari penggunaan hand sanitizer, kemudian penggunaan masker, karena di era pandemi ini banyak sekali yang bahkan diharuskan untuk keluar rumah menggunakan masker. Nah, lantas apa dampak-dampak daripada itu semua? Tentu pasti ada dampak-dampaknya. Nah, bagaimana penanggulangannya? Nanti kita tanyakan kepada ahlinya, Dr. Eko. Ini sambil menunggu Dr. Eko. Oh ya, bagi sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf untuk kami ini baru bisa kuotanya baru bisa 100. Selebihnya mungkin nanti next berikutnya bisa lebih besar lagi dalam pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini kita batasi sampai 100 dulu. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk lebih banyak dan lebih besar dalam melayani. Chat masuk ke kami ada banyak ya. Ada yang bilang kalau ujian sama Dr. Eko selalu dikasih nilai bagus. Berarti Dr. Eko ini memang sosok yang sangat baik ya, Mas Indra ya. Oh, ini ceritanya Dr. Eko ini murah dengan nilai, makanya digemari banyak mahasiswanya, begitu ya? Iya, nggak pelit nilai. Keren, keren. Ini dokter yang juga merupakan dosen, tapi ya gaul, rendah hati. Saya kemarin baru ngobrol sekali aja udah langsung happy gitu kan. Ini Dr. Eko udah bisa masuk nih, alhamdulillah.
Baik, Ya. jadi pertanyaan pertama yaitu adalah di era pandemik ini mau tidak mau masyarakat ini diharuskan menggunakan masker. Lantas Ya. apakah dampak-dampak dari penyakit setelah penggunaan masker yang sedemikian lama, terlalu sering ini seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau penggunaan terlalu lama itu masker itu kan kita menutupi muka ya. Nah, jadi problemnya kalau tertutup muka itu kadang-kadang terus jadi lembab. Lembab itu kadang-kadang bisa memicu beberapa penyakit. Salah satunya adalah kalau di muka bisa muncul jerawat. Terus bisa juga muncul infeksi kulit, bahasa medisnya folikulitis. Jadi peradangan infeksi folikel rambut. Jadi nanti biasanya ada muncul nanah-nanahnya seperti itu. Terus bisa juga dia memperberat penyakit yang sebelumnya sudah diderita. Yang sudah ada penyakit sebelumnya itu kadang-kadang pada situasi tertentu justru bisa lebih berat. Kayak misalnya ada penyakit yang namanya dermatitis seboroid. Nah itu kadang-kadang bisa keadaan lembab itu bisa memberat. Jadi kalau misalnya sebelumnya di kulit mukanya itu di sekitar mulutnya itu atau di sekitar hidungnya itu ada ruang-ruang kemerahan bersisik kuning, nah itu nanti kadang-kadang bisa lebih berat. Jadi memang dampak dari penggunaan masker bisa seperti itu. Tapi tidak mesti semuanya kena aja, karena kadang-kadang kita bisa memperkirakan pasien itu bisa nanti muncul penyakit enggak dengan melihat riwayat penyakitnya. Jadi kalau memang sebelumnya sudah ada riwayat penyakit, memang itu ada resiko terjadi penyakitnya kambuh lagi. Tapi kalau tidak ada riwayat penyakit, kemungkinan bisa muncul, bisa juga tidak ketika seseorang menggunakan masker. Jadi lebih bersifat individual juga. Baik, untuk biasanya dari dampak penggunaan masker itu penyakit apa saja yang bisa dialami oleh penderita? Dampak dari penggunaan masker tadi Mas, jadi bisa karena penyakit infeksi radang akar rambut, ya, folikel rambut, folikulitis namanya. Bisa juga perburukan penyakit yang sudah misalnya ada dermatitis seboroid nama penyakitnya aja. Atau bisa juga muncul yang sering yaitu jerawat. Jadi kadang-kadang jerawat itu bisa muncul ketika posisi lembab atau karena ada tekanan. Karena kita menggunakan masker itu kan ada bagian kulit wajah yang tertekan. Nah, itu kadang-kadang bisa menyebabkan muncul jerawatnya. Sama seperti kalau ada mbak-mbak menggunakan gel. Nah, pada area di mana dia menggunakan jerawat itu sering muncul jerawatnya. Ya. Depan telinga sampai ke atas yang menutupi. Ya. Itu bisa. Identik juga kalau menggunakan. Apakah dari dampak tekanan daripada masker ini juga mengakibatkan jerawat juga ya, Dok ya? Ya, bisa. Ya. Tapi kembali ke individu. Kembali ke individu ya. Bisa jadi enggak. Oke. Lantas bagaimana untuk pencegahannya, Dok? Bagaimana? Pencegahannya supaya tetap menggunakan masker tetapi tetap sehat. Ya, jadi kalau untuk pencegahannya memang kita kalau jerawat itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi faktor-faktor pemicu jerawat itu tentunya yang harus juga diperhatikan karena kadang-kadang jerawat tidak bisa kita perkirakan hanya dari satu faktor penyebab saja. Jadi kalau untuk pencegahan jerawat ya secara umum, jadi misalnya mengurangi makanan yang pedas, panas, berlemak, berminyak, terus padat, terus makanan yang manis, susu itu juga dikurangi, jangan stres. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari jerawat. Tapi kalau sebabnya karena masker ya memang jangan terlalu ketat. Jadi memang maskernya cari yang masker yang cenderung lebih longgar karena banyak produk masker biasanya masker kain,
masker scuba itu ternyata kalau kita pakai terkesan ketat sekali lah, itu memang kadang-kadang bisa juga bisa menutup. Jadi memang cari yang jangan terlalu ketat. Terus kalau misalnya sudah banyak berkeringatnya harus diganti maskernya. Idealnya masker itu kan kalau untuk masker kain 4 jam diganti. Jadi juga selain memang untuk paparan kuman dikurangi dengan kita menggunakan masker pengganti. Sebaiknya bawa masker banyak, karena idealnya 4 jam sekali itu masker diganti.